Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 mengenai perubahan wujud benda. Ayo, kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui peristiwa mengembun, yang kedua, mengetahui peran dan tugas di sekolah, dan yang ketiga, melakukan gerakan menembak dan menendang bola. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati, perhatikanlah gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ayo membaca. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Lalu beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Nah, kaca jendela mobil bagian dalam akan kering. Lalu ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Lihatlah, berikut ini adalah gambarnya. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Lalu mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Sekarang ayo mencoba. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, misalnya kosakata baru yang kalian temukan adalah mencair. Apa arti mencair? Iya, perubahan padat ke cair. Untuk kosakata baru dan artinya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Misalnya mencair. Coklat itu mulai mencair.
Sekarang ayo mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Lalu tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas, seperti pada gambar. Kemudian biarkan 1 hingga 2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya. Jangan lupa tuliskan hasil percobaan tersebut pada tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang ayo berlatih. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Judulnya mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari adalah: misalnya kaca mobil bagian dalam semula kering. Lalu ketika hujan turun, bagian dalam akan buram karena terdapat titik-titik air. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lalu ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai tugas kebersihan? Lalu apa saja tugas-tugasnya? Lakukanlah secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut ya. Lalu tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Misalnya, peran yang pertama yaitu Pak Kinza. Tugasnya yaitu tugas Pak Kinza yaitu mengepel. Nah, untuk peran yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukanlah sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendanglah bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari gurumu. Gunakan bola plastik untuk permainan ini ya.
telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola, seperti pada gambar. Untuk kegiatan bersama orang tua, berdiskusi tentang beragam peran yang ada di lingkungan rumah bersama orang tua. Kegiatan lainnya adalah mengamati proses mengembun di sekitar rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.